Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك هذا اليوم نسألك الخير هذا اليوم وأعوذ بك من شر ما بعده. Sahabat Ismail Radio dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, atas limpahan semua karunia yang baik untuk kita manfaatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita syukuri, lalu kita laksanakan semua perintahnya, semua kewajiban-kewajibannya, semua bentuk ibadah, dan kita berusaha untuk senantiasa menjauhi, senantiasa terjaga dari segala apa yang dilarang, apa yang tidak diinginkan oleh Allah, tidak diinginkan oleh Rasulnya. Maka ini adalah merupakan nikmat yang besar. Nikmat pasrah kita kepada Allah, pasrah kita kepada aturan Allah, totalitas kita kepada Rabbul Alamin Jalla wa'ala. Allah yang mengatur kita, Allah yang memberikan segalanya buat kita. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat besar, nikmat iman, nikmat yang tidak diberikan kepada semua manusia. Nikmat keluarga, nikmat Al-Quran, nikmat kesehatan, nikmat kebersamaan bersama keluarga dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita haturkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat. Para malaikat yang mulia bersolawat, Allah azza wa jalla bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat atasnya dan berpasrah, taslim. Ma'asyiral muslimin, sahabat Ismail Radio dimanapun berada, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keimanan dan kebaikan. Kita sudah pernah bahas ya,
di awal-awal surah Jin, ya, di awal surah Jin. Dan kita ini sepertinya melanjutkan daripada yang kemarin. Di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kita sudah mentadabburi atau belajar kemarin bagaimana kaum jin, golongan jin, ma'syarul jin, mereka merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beriman takjub kepada kalamullah, kepada Al-Qur'anul Karim. Ya. Itu sudah kita sampaikan, dan ini adalah merupakan ayat yang ke-6. Disebutkan, jadi wa kana fil jahiliyah, dahulu ya, di zaman-zaman jahiliyah ya, manusia itu takut sangat terhadap jin. Ya, fobia, takut, merasa dirinya itu lemah. Ya. Kana rijalun minal insi yastajiruna birijalin minal jin. Dia seolah-olah berlindung, menyewa ya, permisi ya, terhadap jin. Kapan? Ketika dia merasa takut. Indama yanziluna bimakanin mukhawif. Ketika dia berada atau ketika dia lewat, ketika dia ya bertemu dengan tempat-tempat yang dianggap angker ya, atau dianggap tidak biasa ya. Ini kelakuan seperti ini atau amalan seperti ini, takut ada dan merasa lemah ya, lalu minta perlindungan ya. Fayaqulu ahaduhum ya, di antara mereka itu ada yang berkata atau permisi ya, atau apalah kata-katanya, a'udzu bisayyidi hadzal wadi ya, aku berlindung kepada sayyid itu tuan atau orang yang dihormati sebetulnya, sayyid. Jadi menganggap tempat itu ada yang merajai, ada yang menguasai. Ya, sesungguhnya yang menguasai adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi ya, perbuatan ini adalah perbuatan yang dilakukan ketika ya di zaman jahiliyah. Wa hadza syirk, dan ini adalah tidak boleh. Ya. Ini adalah merupakan amalan waliyadzubillah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengampuni, memaafkan apa yang dilakukan oleh, kalaulah ada di zaman sekarang ya seperti ini atau perbuatan seperti ini, maka mudah-mudahan itu dikarenakan tidak tahu
Ya, mudah-mudahan orang-orang tua kita dulu kadang kita masih teringat terkadang ya. Nah, mereka itu mungkin karena tidak tahu ya, mungkin karena tidak tahu. Nah, kita ini ya, di zaman sekarang, zaman ilmu sudah merajalela ya. Ilmu sudah Masya Allah mudah kita raih, mudah kita ambil ya, di mana-mana. Maka hendaknya kita memberikan pemahaman agar totalitas kita, taslim kita ya, atau penyerahan diri kita adalah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbul Alamin. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang merajai, yang memiliki, yang menguasai, Rabb, yang mengatur ya. Hanya itu yang kita bisa ya berserah kepada Allah Subhanahu. Hanya itu yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri ya. Bukan kepada makhluk. Ya. Makhluk itu lemah. Ya. Makhluk itu lemah. Duriba masalun fastami'u. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Ya. Disebutkan dalam surah Al-Hajj seperti itu. Ini sesungguhnya orang-orang yang berdoa atau memohon ya, atau bergantung kepada selain daripada Allah, maka ya dia adalah selemah-lemah, lemah sekali. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Begitulah perumpamaan untuk manusia. Ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kalau waliyazubillah, kalau melakukan seperti itu ya, didasari dengan takut yang sangat ya, takut yang berlebihan ya, ya, kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kepada jin, maka manusia itu bertambah sesatnya. Kalau kita takut terhadap ini, maka bertambah kedurhakaan, bertambah kesesatan. Fazaduhum rahaqa. Begitulah ya perilaku manusia karena tidak berilmu, karena tidak berilmu. Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang jahiliyah ya. Begitu juga bagian jin ya. Mereka mempunyai sangkaan yang sama terkadang ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan, tidak akan menghisab, tidak akan ya begitu ya. Sama orang-orang di zaman sekarang pun banyak sebetulnya yang beralibi atau menyebutkan hidup mumpung masih hidup ya. Mumpung masih ada kesempatan. Nah, mumpung semuanya hidup ini cuma sekali. Ya sekalinya di dunia ya. Sekali kita hidup di dunia ya, itu pun untuk beramal. Kalau orang-orang mukmin, orang-orang beriman, hidup sekali ini betul sekali, sekalinya itu untuk beramal. Nanti yang kedua kalinya itu ya yang sangat berbeda, sangat berbeda. Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Nah, jin ini memang nakal ya. Dia berusaha untuk mencuri informasi. Dia berada sampai ke atas sana, ke langitnya Allah Subhanahu wa taala ya, untuk apa? Untuk mendengarkan keputusan ya, para malaikat ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan lain ya. Maka semenjak itu ya
tidak boleh lagi, ada penjagaan yang kuat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di berbagai ayat, ya, di berbagai ayat berkaitan dengan penjagaan Allah, ya, penjagaan jin itu untuk tidak bisa lagi ke langit, seperti di dalam surah Al-Muluk, terus di dalam surah As-Saffat, ya, dan juga di sini di dalam surah jin ini sendiri, ya. Jadi waja'alnaha, misalkan disebutkan waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir, ya. Ya, jadi kami lempari, ya, dilempar dengan api, dengan bintang-bintang, ya, merupakan wallahu alam, ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah masalah gaib. Bagaimana bentuk jin, bagaimana dia dilemparnya, bagaimana mengenainya dia, bagaimana itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, karena Allah menentukan perbedaan alam jin dan alam manusia, ya. Innahu disebutkan dia bisa melihat kita min haitsu la tarawnahum, ya. Kita tidak bisa melihat dia, ya. Seperti itu. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba, ya. Jadi jin-jin itu sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui, ya. Jadi dia terus mencoba, tapi ya tidak mungkin karena Allah Subhanahu wa taala maha kuat penjagaannya, ya. Dilempar lagi dia dulu bisa berduduk-duduk, bisa santai, bisa wallahu alam, ya. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Tidak tahu dia sebetulnya kehendak Allah, ya, yang sebenarnya, ya. Apakah ingin bagaimana, ingin baik, ingin jelek. Tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna minna salihuna wa minna duna zalik. Nah, jadi di karangan jin itu posisinya, ya. Posisinya dia dalam hal kewajiban, ya, sama seperti manusia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, jadi di sini ada tugas yang sama sebetulnya. Jin dan manusia itu ada tugas yang sama. Diciptakannya jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka wa anna minnas salihun wa minna duna zalik. Di antara mereka itu ada yang salih, ada yang taat, ya. Ada juga yang ingkar, sama seperti manusia. Ya. Sama seperti manusia. Kalau mereka ingkar kepada Allah, kalau mereka durhaka kepada Allah, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, begitu juga manusia, sama, ya. Kalau kita taat kepada Allah, ya, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, maka sebaliknya waliyadzubillah, ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami, jin maksudnya, telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sebetulnya sadar, ya, tahu, ya. Tidak dapat melampaui batas. Tidak dapat melarikan diri daripada hukum Allah, daripada ancaman Allah, daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu alam, ya, ketika mereka durhaka lalu dihadapkan dengan Al-Qur'an, maka mereka
merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika di ruqyah, ya, ketika ada seseorang, ya, ini terlepas jin, karena dia tidak kita bisa lihat bagaimana bentuk wujudnya, tapi yang jelas ketika kita berhadapan dengan jin itu yang merasuk, karena dia diberikan kemampuan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kemampuan untuk menyerupai, untuk bagaimana ya, maka dia merasa tersiksa ketika dihadapkan dengan kebenaran, ya, ketika dia durhaka, tentunya, ya, dia merasakan kepanasan, ya. Dan ini adalah syar'i, ya, ruqyah syar'iyah, ruqyah dengan Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an dengan Al-Fatihah, dengan Al-Baqarah, ya, begitu juga dengan surah-surah yang lain, ya. Dan Al-Qur'an merupakan syifa, merupakan bukti mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Wa anna lamma sami'na al-huda. Yang dimaksud al-huda di sini adalah Al-Qur'an. Yang dimaksud al-huda adalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah banyak namanya, bisa al-huda, bisa ar-rusyd, bisa al-kitab, ya, asy-syafi, ar-raqi, banyak nama-nama Al-Qur'an. Nah, yang di sini disebut al-huda adalah Al-Qur'an. Ketika jin, ya, mendengar Al-Qur'an, ya, mendengar petunjuk Al-Qur'an, ini adalah kami beriman. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada al-huda, beriman kepada Al-Qur'an maksudnya, maka tidak perlu takut lagi dan tidak takut terhadap dosa. Jadi kalau kita beriman, kalau jin itu beriman kepada Al-Qur'an, kepada aturan-aturan Allah, maka dia tidak akan khawatir, tidak akan ada ketakutan, ya, tidak akan takut terhadap dosa, ya. Bukan berarti tidak takut dosa, tidak akan takut akibat dosanya, karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia, ya. Ini berah buat kita sebagai closing. Jin yang tentu saja saya sudah sampaikan di awal, jin ini sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama punya tugas yang sama. Tapi dia posisinya lebih rendah daripada manusia. Ini terbukti, ya. Ini terbukti bahwa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari karangan nabi dan rasul adalah dari manusia. Tidak ada golongan jin. Ya. Tidak ada golongan jin, ya, manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini adalah yang dimaksud manusia, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya kepada tsaqalain, kepada dua rombongan, dua macam, kepada manusia dan kepada jin, ya. Bagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan lalu dia menggaris ini, karena dia mau berdakwah, mau menyampaikan risalah itu kepada golongan jin. Nah, falamma sami'na al-Qur'an, ketika dia, ya, mendengar Al-Qur'an, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Di kalangan mereka antusiasme yang sangat luar biasa. Kalangan jin-jin yang baik itu, ya, makhluk Allah, dia mendengarkan Al-Qur'an. Dia mendengarkan Al-Qur'an. Dia antusias terhadap apa isi kandungan Al-Qur'an. Nah, ini adalah Al-Qur'an memang untuk dua
dua golongan, untuk jin dan manusia. Nah, kita sebagai manusia levelnya lebih tinggi, tentu harus lebih lagi terhadap Al-Quran, harus lebih lagi terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, antusiasmenya, karena kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan posisi kita sendiri, posisi sebagai manusia sendiri, ya. Tentu kemuliaan kita, ya, kemuliaan kita didasari dengan ibadah tentunya, dengan ketaatan tentunya. Kalaulah kita sama-sama taat, kalaulah kita sama-sama taat, tentu ya tetap kita yang lebih mulia, ya. Yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan insan, ya, dijadikan manusia. Padahal kita sebelumnya itu tidak ada apa-apanya, ya. Sebelum kita ada ini tidak ada apa-apanya, ya. Hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah dijadikan manusia, ya, sebelum kita ada, Allah sebutkan hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura, ya. Tidak sesuatu yang tidak disebut, sesuatu yang tidak ada nilainya. Tapi setelah kita dijadikan manusia, walaqad karramna bani Adam. Subhanallah, ini penyebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak menjadi taat? Tidakkah kita mau taat juga kepada Allah? Tidakkah kita mau juga memakai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah dimuliakan Bani Adam, lalu kita disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melevelkan kita tertinggi, ya, melevelkan kita di posisi tertinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekalipun nanti memang di ayat yang lain Allah menyebutkan kita kelemahan, ya. Justru dengan kelemahan kita, ya, Allah menyadarkan kita akan senantiasa selalu terus-menerus menghamba kita kepada Allah Subhanahu, agar kita senantiasa menghamba, agar kita senantiasa sadar terus terhadap apa yang menjadi kewajiban kita. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, ya, dari hal-hal yang buruk. Ada tadi poin pokok adalah kita berhati-hati, ya, bergantung diri, ya, kepada selain Allah. Mungkin kalau di zaman jahiliyah seperti yang disebutkan di awal tadi, wa kana fil jahiliyah, ya, kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jin, ya, berlindung, ya, merasa takut, merasa kalah, ya, merasa tidak percaya diri, ya, kalau tidak permisi dulu. Nah, mungkin di zaman sekarang lebih modern lagi, bagaimana bentuknya, ya. Nah, waliyadzubillah, la qadarullah. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita, kepada anak kita, keluarga kita, ya, ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan takutnya kita maksimal dan takutnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berlepas diri, ya, daripada makhluk-makhluk, ya, daripada ketakutan yang tidak beralasan. Ya, jin itu lemah, jin itu hina. Ketika kita takut kepada waliyadzubillah, kepada jin, maka jin itu semakin menjadi-jadi, ya, semakin menjadi-jadi, semakin durhaka, ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijaga dari rasa ketakutan. Kita dijaga daripada amalan-amalan yang tidak bermanfaat, ya, tidak ada faidahnya, ya. Ketakutan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.